Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tony, mahasiswa UT Daerah Palangkaraya dengan NIM 0506990082. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan tugas 1 pemrograman berbasis web, dimana pada tugas 1 ini kami diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT Daerah. Pada tugas 1 ini kita hanya berfokus pada front end-nya saja tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, tanpa menggunakan database MySQL atau lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini dan pada tugas ini juga kita diminta membuat halaman login atau index.html nanti, dimana pada halaman utamanya ini nanti ada berupa form login yang menggunakan email dan password untuk login, serta ada tombol lupa password dan daftar. Kemudian selanjutnya kita diminta membuat halaman dashboard .html, dimana pada menu ini nanti setelah kita login maka akan tampil di halaman dashboardnya, dimana pada menu ini memuat informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progress DO untuk submenu di laporan, kemudian rekap bahan ajar, serta history bahan ajar, dimana pada tampilan dashboard ini nanti ada grading berdasarkan waktu local time, misalnya pagi, siang, sore. Kemudian pada menu dashboard tadi, pada menu laporan, kita diminta seperti tampilan di sini, kita diminta membuat menu atau kode program di monitoring progress DO bahan ajar atau tracking nanti, dimana disitu ada menu input, nomor daily period order atau DO, susah nyebut bahasa Inggrisnya, kemudian tombol cari, dimana nanti ditampilkan nama mahasiswa, status pengirim, serta detail ekspedisinya seperti terlihat pada contoh. Kemudian nanti di program selanjutnya itu stock HTML, dimana pada kode program ini nanti akan menampilkan secara dinamis informasi terkait stok bahan ajar, dimana disitu nanti terdapat fitur untuk menambahkan stok baru menggunakan JavaScript DOM. Baik, kita lanjut ke prakteknya untuk mempersingkat waktu kita. Sebelum kita memulai praktek, terlebih dahulu kita jalankan atau menginstal aplikasi Exam dan Visual Code. Bisa juga menggunakan Adobe Dreamweaver. Kebetulan saya menggunakan Visual Code. Dan untuk ini kita start seperti biasa. Setelah kita jalankan, kita ketik start, MySQL nya kita start. Ini untuk menjalankan websitenya versi localhost. Kemudian kita jalankan Visual Studio Code nya. Nah, sebelum kesini tadi kita terlebih dahulu membuat folder, dan kita buat di htdoc exam ini seperti ini. htdoc exam, kita bikin folder tugas 1. Nah, di dalam folder ini nanti kita
menempatkan file-file baik dashboard, folder image-nya, nanti gambar-gambarnya seperti ini, kemudian history, index, dashboard tadi ya, kemudian stock dan tracking. Dan untuk menjalankan ke Visual Code-nya kita tinggal tarik timbul, kemudian kita munculkan di sini supaya timbul nanti baris file kita yang ada di tugas 1 tadi. Nah, untuk halaman index atau login punya saya tampilannya seperti ini. Nanti kita coba cek nanti dijalankan via browser. Dan kode programnya seperti ini, seperti yang sudah ditampilkan di layar. Dan untuk CSS-nya atau stylenya saya langsung input di halaman index, HTML-nya tanpa terpisah, berarti inline di kode programnya, seperti di halaman bodinya, login container, kemudian input kontainernya seperti ini, input container iconnya, kemudian button atau tombolnya, kemudian button hoppernya untuk pas kita kliknya, kemudian link kontainernya, kemudian modal style, modal konten, kemudian close hopper, kemudian ada untuk bodinya. Di sini ada div class, login container, login aplikasi Sita UT daerah, login formnya. Ini untuk ikonnya nanti di tampilan email, untuk email. Kemudian ini input container icon untuk gambar kunci atau logo kunci, icon kunci. Kemudian saya tambahkan captcha untuk pengamanannya. Saya bikin sendiri untuk pengamanan loginnya. Kemudian ada tombol login, kemudian lupa password, dan menu daftar. Nah, pada modal lupa password ini nanti akan muncul pop up untuk menu lupa password. Begitu juga untuk daftar akun barunya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh, nanti tampilannya di formnya nanti akan muncul tampilan seperti ini, seperti contoh Rina Wulandari, emailnya ini, dan seterusnya. Kemudian untuk JavaScript untuk penggunanya, dia mengambil data dari data JavaScript yang sudah kita download dari data.js. Kemudian kita konversi ke kode program seperti ini, variabel data pengguna, seperti ini. Kemudian untuk captcha-nya seperti ini. Ini untuk login handlernya. Ini untuk captcha. Nanti captcha-nya kalau kita salah memasukkan, dia akan mengenerate ulang kode captcha-nya, dan kode captcha-nya tidak sama. Kemudian dicek user, data pengguna, karena dia mengambil data tadi dari atas ini. Dia mencek data, kemudian ketika berhasil, dia akan
memberi alert login berhasil atas nama siapa, user role-nya apa, dan lokasinya di mana. Kemudian setelah selesai, maka dia akan lanjut ke halaman dashboard.html. Nah, untuk pendaftaran akun, maka dia kode program seperti ini. Nanti dokumen elemen get register form, cons new user, kemudian kita buat seperti ini. Nanti akan ketika diklik daftar akun atau menu daftar nanti, maka akan muncul form seperti ini untuk di menu pop up nya nanti. Nah, seperti tampilan ini untuk menu indeksnya. Kita coba ke halaman browsernya, mudah-mudahan tidak terjadi error. Coba. Nah, untuk halaman browsernya seperti ini tampilannya, dari kode program seperti ini tadi yang sudah kita buat, dan kebetulan namanya sudah saya simpan. Ini untuk kode captcha-nya tadi, ini logo emailnya, ini logo password atau logo kunci, icon kuncinya. Kemudian di sini kita diminta memasukkan captcha-nya, kode captcha yang ini. Kalau kita klik maka dia akan berubah. Kemudian ada tombol login, lupa password. Untuk lupa password, ketik email, kirim. Kemudian daftar, ini contohnya saja. Kita klik misalnya 6, kita bikin contohnya Tony misalkan, kita ganti jadi Tony. Kemudian kita ulang, kita input passwordnya. Kita input misalnya BJJ Palangkaraya. Lokasi Palangkaraya. Kemudian kita klik daftar, maka ada alert atau pemberitahuan bahwa berhasil didaftar. Kita klik OK. Nah, kita coba menggunakan akun yang tersedia. Karena kita menggunakan data dummy tadi, maka punya saya tadi tidak bisa login karena tidak menggunakan database. Tapi kita coba dulu. Masukkan captcha-nya 6524. Oh, ternyata bisa, berhasil. Saya kira tadi tidak bisa. Oke, ternyata berhasil menggunakan akun saya tadi. Dan ini adalah halaman dashboardnya. Di halaman dashboard yang ini, kita lihat dari atas. Ini adalah kode program untuk halaman dashboardnya. Terdiri dari title-nya, dashboard pemesanan bahan ajar, detail yang ini, dashboard pemesanan bahan ajar. Ini adalah stylenya, CSS-nya untuk menu dashboard yang sudah kita buat seperti ini. Ini tadi headernya, dashboard aplikasi Sitaute daerah yang ini. Kemudian greetingnya, kita diminta membuat greeting tadi, selamat sore, karena ini sudah jam 3 sore, artinya dia selamat sore. Kalau pagi, kita mengaksesnya pagi, maka dia akan selamat pagi, begitupun malam, selamat malam. Nah, jadi halaman
seperti ini. Untuk halaman dashboardnya, pada halaman dashboardnya saya tambah menu keluar. Untuk keluar dari halaman dashboard, dan selanjutnya kita ke login. Tadi sudah halaman dashboard seperti ini, kita diminta. Kemudian selanjutnya kita ke menu laporan untuk monitoring progres DO Banajar atau tracking pengiriman ini nanti. Kita coba. Kita coba ke menu laporan, monitoring. Oke. Kita klik oke. Nah, kita input nomor DO-nya. Atau kita kembali ke dashboard, kita pilih history. Ini untuk history transaksi. Kita coba cek dari Rina dulu. Lalu kita kembali ke halaman dashboard, kemudian kita ke sini tadi DO. Oke. Kita masukkan DO-nya, kemudian kita cek. Nah, seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini nanti. Untuk di halaman tracking atau DO, untuk cek status pengirimannya. Nah, karena ini belum diterima, maka statusnya masih kosong, masih dalam perjalanan. Kita coba cek di kode programnya. Tracking. Warna hitam, kita simpan, kita coba refresh, pasti lagi kita cek. Oh ya, sudah. Nah, statusnya dalam perjalanan. Kemudian kita coba cek yang satunya yang sudah terkirim, untuk Agus Pranoto. Lalu kita kembali ke halaman dashboardnya, menu laporan khusus DO Banajar. Lalu kita pastikan, kemudian kita cek. Nah, untuk status dikirim dia akan seperti ini. Karena ini sudah dikirim, sudah diterima oleh Agus Pranoto seperti sampel pada program, pada data JS, maka akan tampil seperti ini. Selesai antar, penerima Agus Pranoto. Dan ini untuk menu tracking tadi. Di menu tracking, ini adalah kode programnya yang sudah kita buat. Seperti ini. Ini detailnya, ini tracking pengiriman. Ini untuk menu kembali ke dashboardnya. Kemudian cek status pengiriman. Boxnya, kemudian pom masukkan nomor DO nya, kemudian cek dan hasil. Dari hasil maka nanti akan menampilkan seperti ini. Dia mengambil data dari data JS nya, script yang ini sesuai dengan nomor DO nya ini. Dia akan menampilkan nomor DO, nama, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket total. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke
informasi bahan ajar. Di informasi bahan ajar, kode programnya seperti ini. Di stok HTML nya dari atas, dan saya menggunakan inline di tanpa CSS terpisah dan langsung di baris program stok HTML untuk membuat tampilan CSS yang seperti ini. Cek tampilan baik dari warna, dari tampilan informasi stoknya ini, dari setiap buku ini. Kemudian ada menu tambah bahan ajar baru, dan nanti kita coba untuk menu tambahnya. Dia akan menyimpan bahan ajar secara statis di sini saja. Nanti setelah kita keluar dari sini, maka dia akan hilang karena dia menggunakan data dummy tanpa menyimpannya ke database. Dan untuk kode programnya ini tadi seperti ini. Halaman dashboard baik dari headingnya, kemudian dari baris daftar stoknya tadi, dari baris yang ini, modal displaynya, konten, sampai form kontainernya, form kontainer di dalam kotak ini tadi. Ini kalau tambah data kita tidak bisa, semua kolom harus diisi pemberitahuan. Nah, kemudian ada saya tambahkan menu tombol kembali ke atas. Nah, seperti ini untuk tombol kembali, karena ini agak panjang. Kalau datanya banyak nanti agak panjang, kemudian saya tambahkan tombol kembali ke atas seperti ini, dan tombol logoutnya atau keluar, dan halaman dashboard, menu untuk ke menu dashboard, untuk tombol dashboard. Nah, kode programnya kurang lebih seperti ini. Headernya informasi stok bahan ajar, kemudian di header ini nanti ada tombol dashboard dan tombol logoutnya. Nah, yang ini informasi bahan ajar tadi, ini tombol dashboardnya, kemudian ini tombol logoutnya. Kemudian untuk mainnya, untuk yang ini, yang halaman mainnya ini, halaman ini ada daftar stok tersedia, dimana dia mengambil dari daftar bahan ajar yang ada di data.js, dan kita buat seperti ini. Dan ada daftar bahan ajar untuk menambah daftar bahan ajar baru. Nanti kita coba praktek, baik kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, kemudian URL untuk mengambil atau menampilkan gambarnya, gambar bukunya maksudnya. Kemudian untuk tombol tambah data atau tambah bahan ajar baru, ini untuk tadi tombol kembali ke atas atau buttonnya. Ini adalah JavaScriptnya untuk data bahan ajar, untuk menampilkan data bahan ajar. Seperti itu. Yang kita ambil dari data.js yang sudah kita download. Ini dia tampil daftarnya, nama barang, stoknya berapa,
Kemudian nanti ketika kita klik, maka nanti akan muncul informasi detailnya. Misalnya kita klik, nanti nama barangnya atau judul bukunya, maka akan muncul informasi terkait jumlah stok dan lainnya. Nah, seperti ini. Kode lokasi, kode barang, jenisnya, kemudian edisi, stok, kemudian gambarnya. Baik, kita langsung praktek ke yang terakhir, yaitu untuk menambah data bahan ajar baru menggunakan data dummy. Dia nanti otomatis menyimpan datanya ke baris terakhir. Kita coba contoh, misalnya 1 4 PKY 14 misalnya. Kemudian kode barangnya MSIM 007 misalnya, 17 misalnya. Kemudian kita ketik nama barangnya ilmu komputer. Kemudian jenisnya BMP edisi 1. Kemudian kita ketik 112 misalkan jumlah stok. Kemudian kita ketik URL image-nya untuk gambarnya, menampilkan gambarnya IMG untuk menampilkan gambar seperti yang di sini. Di tugas 1 next. Kemudian kita ambil yang ini. Dan perlu kita perhatikan untuk jenis gambarnya, ekstensinya PNG atau JPEG atau GIF. Karena ini menggunakan PNG, jadi kita harus menginputnya PNG juga. Titik PNG seperti ini. Kita coba tambahkan data bahan ajar. Pengetahuan data bahan ajar berhasil ditambahkan. Kita coba cek ke atas. Nah, ini berhasil. Ini menggunakan data dummy, data penyimpanan sementara. Kita coba cek ilmu komputernya, stoknya. Nah, otomatis tampil seperti ini informasinya. Nah, 14 PKY 14, MSIM 0017, jenis BMP edisi 1, kemudian stok 112, dan ini adalah gambarnya. Untuk keluar kita klik. Kita coba inputkan satu lagi 02 misalkan PKY 14, kode barang MSIM 002 misalkan. Kemudian nama barangnya kita coba cek di folder pemrograman berbasis web. Pemrograman berbasis web. Contoh BMP edisi 2 misalkan, stoknya 70 misalkan. Kemudian IMG untuk URL untuk gambar image-nya kita copy lagi supaya tidak salah. Nah, ini JPG, jadi kita harus tahu ekstensi gambarnya menggunakan ekstensi apa, JPEG atau PNG, atau JPEG menggunakan E. Oke, kita klik, kemudian tadi JPG seperti ini, kemudian kita tambah. Oke, berhasil. Kita coba cek. Nah, otomatis dia tersimpan ke baris ini karena dia menggunakan data dummy sebagai penyimpan sementara. Kita coba cek. Nah, otomatis dia tersimpan. Dia terlihat seperti ini. Pemrograman berbasis web. Ini gambarnya, stoknya 70, edisi 2, jenisnya BMP, ini kodenya MSIM 002, kemudian kode lokasinya 02 PKY 14. Mungkin demikian yang dapat saya
praktekkan. Untuk tugas satu ini, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga tugas satu ini bermanfaat bagi teman-teman maupun dosen yang akan menilai. Dan sebelum saya mengakhirinya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami yang telah memberi kami materi-materi sebelumnya, supaya kami dapat mampu melaksanakan atau mempraktekkan tugas satu ini. Mungkin sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat sore.